Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat selalu belajarnya ya nak. Nah, hari ini kita belajar PPKN. Judulnya, menyebutkan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya pengamalan sila pertama sampai sila kelima Pancasila di rumah. Nah, hari ini kita belajarnya pengamalan sila pertama sampai sila kelima Pancasila di sekolah. Ya, kita lihat langsung penjelasannya ya. Kalian harus tetap ingat ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya, dan burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Ingat ya, waktu minggu lalu di pelajaran contoh pengamalan Pancasila sila pertama, Ibu Rini selalu ingatkan ada kata kuncinya untuk pengamalan sila pertama, yaitu ada kata beribadah atau berdoa. Ya, jadi di sini contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, ini ya anak-anak, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Sekarang kita lihat contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Dan yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Jadi, kata kunci pada pengamalan sila kedua Pancasila itu ada kata menolong atau membantu. Ya, kamu harus ingat. Kalau ada kata menolong, berarti itu pengamalan sila kedua. Nah, jadi kalau lihat teman kamu ada kesulitan, kamu bisa bantu ya. Itu termasuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut ya. Berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ingat ya, untuk sila ketiga itu ada kata bersama-sama ataupun ada kata bergotong royong. Jadi tidak hanya satu orang ya, tetapi lebih dari satu orang. Jadi contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah adalah ini dia. Yang pertama, bermain dengan teman dengan berbagai suku bangsa. Jadi kalian bisa bermain dengan teman-teman kamu semuanya dengan berbeda suku bangsa. Jadi ini ya. Lalu yang kedua, ini adalah menyaksikan tarian Indonesia. Jadi kamu bisa menyaksikan tarian Indonesia dengan teman-temanmu ya. Lalu contoh yang ketiga adalah menggunakan produk dalam negeri ya. Contohnya memakai batik. Kamu kalau pakai baju batik itu menggunakan produk dalam negeri karena batik itu buatan Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan produk dalam negeri itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini anak-anak untuk contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Ada apa saja? Ingat, kalau sila keempat itu kata kuncinya ada berdiskusi ataupun dan bermusyawarah. Jadi kalau ada kata itu, kamu harus ingat itu contoh pengamalan sila keempat. Ini dia, kalau di sekolah contohnya yang pertama bermusyawarah saat diskusi. Jadi kalau kamu sedang berdiskusi dengan teman-temanmu di sekolah, itu adalah contoh pengamalan sila keempat.
Lalu contoh yang kedua ya, tadi musyawarah. Kalau ada temanmu yang mengungkapkan pendapatnya, kamu harus menghormati pendapat orang lain. Nah, itulah contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, ini ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ya. Yang terakhir, kita lihat contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Ada apa saja? Ya, waktu itu juga udah pernah Ibu Rini sebutkan ya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik ya, dengan seimbang juga bisa. Nah, lihat apa saja hak dan kewajiban kita atau kewajiban anak-anak murid di sekolah. Nah, yang pertama kita lihat dulu hak kamu ya, hak siswa di sekolah, yaitu mendapatkan pengajaran dari guru ya. Kamu berhak mendapat pengajaran dari guru. Kalau gurunya nggak mengajar, kamu bisa bilang, Bu, aku mau belajar hari ini. Nanti gurunya harus mengajari kamu. Nah, itu hak kamu karena kamu sudah bayar uang sekolah. Nah, lalu apalagi hak kamu? Hak kamu juga mendapatkan nilai. Kalau kamu sudah mengerjakan tugas, kamu berhak mendapatkan nilai. Itulah hak kamu atau hak siswa di sekolah. Sekarang kita lihat ya, kewajiban siswa di sekolah. Apa saja ya kewajiban kamu? Ya, yang pertama kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Kalau sekarang kita sedang online, berarti datang tepat waktu saat online, saat jam online-nya mulai. Misalkan di Bu Rini, misalkan mulainya 8.30 atau jam 9 tepat. Nah, harus ada di jam 9 tepat. Itu artinya datang tepat waktu. Lalu bisa juga kewajiban kamu memakai seragam sekolah ya. Kalau kita sedang sekolah, kita harus menggunakan seragam sekolah ya. Nah, itu ya kewajiban. Lalu apalagi? Nah, kamu juga bisa mengikuti piket kelas di sekolah. Misalkan setiap pulang sekolah dulu ya, waktu kita masih di sekolah, setiap pulang sekolah, anak-anak membersihkan kelas dengan menggunakan sapu ataupun kemoceng ataupun elap ya, untuk membersihkan meja dan lantai sekolah. Nah, ini anak-anak untuk kewajiban siswa di sekolah. Jadi, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah itu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Jadi, kamu harus tahu dulu hak dan kewajibannya apa saja. Nah, ini ya anak-anak untuk contoh pengamalan sila pertama sampai sila kelima Pancasila di sekolah. Sekian ya anak-anak penjelasan dari Bu Rini hari ini. Semoga kalian bisa mengerti ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.